Perkenalkan, nama saya Yulia dari kelas 9 SMP Negeri 1 Atap 2 Palangkaraya yang ingin menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang berjudul Telaga Pasir. Telaga Pasir adalah nama sebuah danau yang ada di sekitar Gunung Lawu. Danau yang indah itu memiliki sebuah cerita mengenai asal-muasal terbentuknya danau tersebut yang hingga saat ini masih menjadi mitos yang sering diceritakan masyarakat sekitar. Telaga tersebut dan berikut ini adalah ceritanya. Kyai Pasir dan Nyai Pasir adalah pasangan suami istri yang hidup di hutan Gunung Lawu. Mereka berteduh di sebuah rumah pondok di hutan lereng Gunung Lawu sebelah timur. Pondok itu dibuat dari kayu hutan dan beratapkan dedaunan. Dengan pondok yang sangat sederhana ini, keduanya sudah merasa sangat aman dan tidak takut akan bahaya yang menimpanya, seperti gangguan binatang buas dan sebagainya. Lebih-lebih mereka telah lama hidup di hutan tersebut sehingga paham terhadap situasi lingkungan sekitar dan dapat pasti mengatasi segala gangguan yang mungkin akan menimpa dirinya. Pada suatu hari pergilah Kyai Pasir ke hutan dengan maksud bertanam sesuatu di ladangnya sebagai mata pencarian untuk hidup sehari-hari. Oleh karena ladang yang akan ditanaminya banyak pohon-pohon besar, Kyai Pasir terlebih dahulu menebang beberapa pohon besar itu satu demi satu. Tiba-tiba Kyai Pasir terkejut karena mengetahui ada sebutir telur yang berbentuknya seperti telur ayam yang terletak di sebuah bawah pohon yang hendak ditebangnya. Dia amati-amatinya telur itu sejenak sambil bertanya di dalam hatinya, telur apa gerangan yang ditemukannya itu? Padahal di sekitarnya tidak tampak binatang unggas seekor pun yang biasa bertelur. Tidak berpikir panjang lagi, Kyai Pasir segera pulang membawa telur itu dan diberikannya kepada istrinya. Kyai Pasir menceritakan ke Nyai Pasir awal pertama menemukan telur itu sampai dia bawa pulang. Akhirnya kedua suami istri itu sepakat telur temuan itu direbus. Setelah masak, separuh telur masak tadi oleh Nyai Pasir diberikannya ke suaminya. Dimakannya telur itu oleh Kyai Pasir dengan lahapnya. Kemudian Kyai Pasir berangkat lagi ke ladang untuk meneruskan pekerjaan menebang pohon dan bercocok tanam. Dalam perjalanan kembali ke ladang, Kyai Pasir masih merasakan nikmat telur yang baru saja dimakannya. Namun setelah tibanya di ladang, badan terasa panas, kaku, serta sakit sekali. Matanya berkunang-kunang, keringat dingin keluar membasahi seluruh tubuhnya. Derita ini datangnya secara tiba-tiba, sehingga Kyai Pasir tidak mampu menahan sakit itu dan akhirnya rebah ke tanah. Mereka sangat kebingungan sebab sekujur badannya kaku dan sakit, bukan kepalang. Dalam keadaan yang sangat kritis ini, Kyai Pasir berguling-guling di tanah, berguling ke sana kemari dengan dahsyatnya. Gaib menimpa Kyai Pasir. Tiba-tiba badannya berubah menjadi ular naga yang besar, bersungut, berjambang, sangat menakutkan. Ular naga itu berguling ke sana kemari tanpa henti-hentinya. Alkisah, Nyai Pasir yang tinggal di rumah dan juga makan separuh dari telur yang direbus tadi dengan tiba-tiba mengalami nasib yang sama sebagaimananya yang dialami Kyai Pasir. Sekujur badannya menjadi sakit, kaku dan panas bukan main. Nyai Pasir menjadi kebingungan, lari ke sana kemari, tidak karuan apa yang dilakukan. Karena derita yang disandang ini, akhirnya Nyai Pasir lari ke ladang bermaksud menemui suami untuk minta pertolongan, tetapi apa yang dijumpai bukan Kyai Pasir melainkan seekor ular naga yang besar sekali dan menakutkan. Melihat ular naga yang besar itu, Nyai Pasir terkejut dan takut bukan kepalang. Tetapi karena sakit yang disandang semakin parah, Nyai Pasir tidak mampu lagi bertahan dan rebahlah ke tanah. Nyai Pasir mengalami nasib gaib yang sama seperti yang dialami suaminya. Demikianlah ia rebah ke tanah, badan berubah wujud menjadi seekor ular naga yang besar, bersungut, berjambang, giginya panjang dan runcing, sangat mengerikan. Kedua naga itu akhirnya berguling-guling ke sana kemari, bergeliat-geliat di tanah ladang itu, menyebabkan tanah tempat kedua naga berguling-guling itu menjadi berserakan dan bercekung-cekung seperti digeduk-geduk. Cekungan itu makin lama makin luas dan dalam, sementara kedua naga besar itu juga lama makin dahsyat pula, berguling-guling dan tiba-tiba dari dalam cengkupan tanah
yang dalam serta luas itu menjemur air yang sangat besar dan memancar kemana-mana. Dalam waktu sekejap saja, cekungan itu sudah penuh dengan air dan ladang Kiai Pasir berubah wujud menjadi kolam besar yang disebut telaga. Telaga ini oleh masyarakat setempat dinamakan Telaga Pasir karena telaga ini terjadi disebab oleh ulah Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat Jawa Tengah berjudul Asal Mula Telaga Pasir ini adalah janganlah kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, dan juga apapun yang kita temukan harus kita kembalikan kepada pemiliknya karena sesuatu itu bukanlah milik kita.